Good day, everyone. In this section, we're going to take a look how to assign equipment and other costs to specific tasks in Microsoft Project. This process is essential for ensuring accurate budget management and resource allocation, allowing project manager to track expense effectively. Now, without any further ado, let's begin. Jadi pertama sini kita akan membahas mengenai bagaimana menetapkan peralatan juga biaya lainnya untuk tugas spesifik di Microsoft Project. Jadi di sini uh, ada beberapa langkah-langkahnya. Namun sebelum itu kita harus mengenal dulu apa itu Microsoft Project. Microsoft Project adalah perangkat lunak manajemen project yang dirancang untuk membantu perencanaan dan manajer proyek dalam merencanakan, mengelola, atau melacak sebuah kemajuan proyek. Nah, MS Project ini dapat berguna untuk membuat jadwal, menetapkan tugas, dan mengalokasikan sumber daya. Nah, karena itu, di sini kita akan membahas mengenai penetapan peralatan dan juga biaya lainnya untuk tugas spesifik di Microsoft Project. Nah, adalah merupakan langkah penting dalam pengelolaan proyek untuk memastikan semua sumber daya dan pengeluaran tercatat dengan akurat. Lalu langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama itu menetapkan peralatan. Pertama itu kita menetapkan biaya terlebih dahulu di MS Project. Pertama itu kita membuka file projectnya, MS Project-nya. Lalu kita ke bagian tab view. Jadi kita membuka file project yang memang sudah ada, nih yang seperti ini. Lalu kita ke tab view. Lalu kita ke research sheets. Terus kita pencet research sheets-nya. Oke, setelah itu lalu kita apabila tabelnya belum ada, tabel entry-nya, kita klik view, table, dan juga entry. Nah, selanjutnya, di bidang research name ini, kalian isi dengan nama orang atau nama pekerja atau nama kategori yang ingin diisi. Misalnya di sini saya mengisi bagian namanya pekerja. Terus lalu juga kita masukkan tipenya. Tipenya itu dia kan adalah orang ya. Jadi kita masukkan ke tipenya tuh work. Setelah itu, nanti akan muncul kolom-kolom seperti kolom materials, kolom inisial, group, max, dan juga standard rate. Nah, untuk inisial sendiri kurang lebih sudah ada, sudah langsung terisi, tetapi kita bisa mengedit dari nama isi inisial tersebut. Nah, selanjutnya kita ke pengisian standar rate atau tarif atau gaji upah standar. Nah, di sini kita masukkan misalnya untuk pekerja itu gajinya atau tarif standarnya itu 125.000 per hari. Nah, setelah itu kita dapat melakukan atau mengklik tab-tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Nah, setelah kita mengisi tabel upah standar, kita dapat mengisi dengan override atau kolom bagian pekerjaan lembur. Nah, di sini kita bisa isi misalnya kayak 20.000 per hari gitu. Terus setelah itu ada bagian selanjutnya di kolom selanjutnya itu ada accrue atau pengakuan biaya. Nah, pengakuan biaya ini secara default adalah prorated atau dibagi rata sesuai waktunya. Akan tetapi kita bisa menggantinya jadi kayak pembayarannya itu bisa di awal, start atau di akhir atau end. Untuk mengakui biaya tersebut, jadi kayak bisa berbasisnya itu bisa di awal maupun di akhir juga atau dibagi sesuai rentang waktunya. Lanjutnya itu untuk ini kan kita ke research sheets kan. Untuk kembali ke file tugas kita pertama, kita dapat mengklik di Gantt chart. Selanjutnya kita klik yang tracking Gantt. Nah, selanjutnya nanti akan ketampilan seperti semula yang sudah ada kegiatan predecessor juga suksesornya. Selanjutnya itu kita masukin satu kolom lagi. Kolom itu kolom cost atau kolom biayanya. Setelah itu, setelah menambahkan kolom cost, kita isi bagian resource name-nya ini dengan klik assign resource. Ini kurang lebih kita akan kembali ke, oke, misalnya kita mau isi di sini ya. Terus kita ke resource, ini kita yang assign resource. Nah, selanjutnya kita bisa mengisi si assign resource tersebut dengan dengan kategori si pekerja tadi yang sudah terus dimasukin juga unitnya misalnya 5 orang kita bisa isi di sini nanti costnya itu langsung otomatis sesuai dengan jumlah dari hasil tambahan unit tersebut terus di assign setelah itu sudah ada tampilan di resource name-nya yang di awal tampilan tugas kita sudah ada misalnya jumlah pekerjanya sebanyak 5 orang terus juga costnya sudah terjadwal manual sudah terisi manual. Nah, tampilan setelah menginput resource name dan juga cost. Selanjutnya itu kan untuk pengisi untuk kategori pekerja atau orang. Selanjutnya untuk kategori perawatan, di sini kurang lebih juga sama. Kita masih ke file view, terus kita ke kan tadi resource sheets tadi.
Habis kita ke resources lagi. Oke. Nah, kita bisa langsung mengisi material di sini. Kita isi misalnya papan kayu, karena tadi untuk pekerjaan pemasangan pagar. Terus work type-nya ini kita isi type-nya apa? Kalau misalnya papan kayu material. Kalau untuk material kita klik material. Bagian inisialnya juga kita bisa menggantinya bisa menjadi yang lain. Kita custom pun juga bisa. Lalu juga kita masukin nilai jumlah rata-rata atau biaya rata-ratanya. Misalnya sekitar 20 juta, sekitar 2 juta. Nah, setelah itu kita klik lagi ke tracking GM. Nah, terus untuk itu kita misalnya memasukkan si material yang tadi, kita ke assign resource, lalu juga kita klik si papan kayu tadi, kita assign. Nah, kurang lebih jadi yang resource name itu sudah terisi dari pekerja dan juga papan kayunya. Lalu kita pause lagi. Jadi di bagian pause ini sudah terjumlah hasil dari pekerja ditambah dengan biaya dari papan kayu tersebut. Nah, kurang lebih di sini juga meliputi seperti yang tadi kan kita ke pekerja terus misalnya namanya materialnya, terus dimasukin type material, terus kita masukin harganya, lalu kita balik ke dan tagging, terus juga kita input, terus juga nanti sudah kembali ke tampilan seperti semula. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi Microsoft Project merupakan perangkat lunak yang dapat membantu untuk perencana dan juga manajer proyek untuk merencanakan atau mengelola dan melacak beberapa aspek dari proyek ini. Nah, diharapkan dengan adanya bantuan proyek ini dapat membuat atau mengolah anggaran menjadi lebih efektif, juga memantau perkembangan proyek seiring waktu, juga memastikan bahwa proyek ini berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, baik dari segi jadwal maupun dari segi anggaran. Thank you so much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.